akan Pak, ulang Pak. Kenapa bisa lupa? Halo sahabat Perpus, kembali lagi bersama kami Jendil Jendela Ilmu Podcast. Di sini kami akan membahas mengenai masa depan yang cemerlang. Di sini saya sendiri adalah Karen Kristilau dan bintang tamunya. Hai guys, perkenalkan saya Nazifa Faira dari kelas 11-1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajri Albarsa, perwakilan dari kelas 11-3. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Dipunama dari kelas 11-2. Oke, di sini saya akan bertanya dengan kalian. Menurut kalian masa depan yang cemerlang itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi, masa depan yang cemerlang itu kan kalau kita lihat secara umum kayak kehidupan yang mapan, mendapatkan gaji yang banyak, memiliki apa yang kita inginkan. Kalau pendapat saya pribadi sih cukup dengan membanggakan orang tua itu udah merupakan masa depan yang cemerlang. Oke, kalau pribadi menurut aku masa depan yang cemerlang itu apabila seseorang itu punya tujuan yang jelas. Jadi kayak contoh simpelnya aja, pas habis lulus sekolah dia udah jelas mau arahnya, mau kuliah, mau kerja, apa mau gimana. Dan satu lagi orang-orang yang bahasanya tuh bisa memberikan pengaruh positif untuk orang sekitarnya. Oke, menurutku masa depan yang cemerlang itu adalah masa depan yang bisa dianggap bukan hanya sukses sebagai secara materi seperti keuangan, harta dan lain-lain, tapi sebagai kesehatan dan hal-hal lainnya. Oke. Hal apa saja yang kalian lakukan untuk menggapai yang kalian harapkan pada masa depan kalian? Kalau saya ya, saya bakalan berusaha. Pertama-tama tuh secara simpel membuat planning untuk kedepannya. Misalkan hari ini aku mau ngelakuin jogging. Tapi kalau kita nggak konsisten itu kita nggak akan dapetin hasil yang kita inginkan kan? Iya. Jadi kita harus nge-planning semua itu. Nggak perlu jauh-jauh, cukup untuk hari ini dan kedepannya gitu. Untuk hari ini dan seminggu ke depan. Nah, kita bisa mulai dari hal kecil seperti belajar itu nggak perlu kok lama. Kata ayah aku sendiri juga, belajar tuh nggak perlu sampai berjam-jam harus ngabisin buku yang tebal. Tapi kita juga bisa belajar yang kita inginkan dulu. Jadi kita tuh nggak merasa tertekan belajar. Nah, itu membuat kita tuh bisa deh menggapai apa yang kita inginkan gitu di depannya. Oke, kalau dari aku pribadi untuk menggapai apa yang kita inginkan tuh yang pertama udah jelas untuk menentukan planningnya dulu, untuk menentukan tujuannya dulu. Terus yang kedua kita juga bisa mengembangkan diri, misalnya mengembangkan skill-skill yang kita punya. Kayak kata Nazifa tadi, belajar nggak perlu lama-lama kok, sekitar 15 menit atau 10 menit, cuman ngeluangin waktu 10 menit setiap hari untuk ngasahin skill yang udah kita punya tuh udah berpengaruh banget untuk kedepannya. Bisa membangun personal branding juga mulai dari sekarang. Misalnya Dimas punya skill memasak, dia bisa aja upload di Instagram biar personal brandingnya tuh ada gitu, bisa membangun relasi juga. Oke, Dimas. Hal yang menurut saya sih simpel aja. Pertama, selain dari niat tersebut, kita juga harus menentukan dan disiplin akan konsisten kita. Kita harus rajin gitu. Oke. Bagaimana kamu melihat peranmu dalam masyarakat atau dunia di masa depan kalian? Ini kayaknya terkait cita-cita deh ya. Iya. Kalau aku sendiri mau jadi seorang akuntan. Nah, otomatis aku tuh harus punya relasi yang banyak gitu. Harus pintar berkomunikasi. Nah, jadi dari sekarang itu kalau di sekolah disuruh presentasi tuh jangan malu-malu. Kalau menurut saya, kita tuh nggak usah kepedean jadi orang. Orang itu nggak bakalan ngeliat kita. Jadi enjoy aja apa yang kita lakuin sekarang. Oke, kalau dari aku gimana peran di masyarakatnya? Sebenarnya kalau kita lihat seluruh orang juga punya perannya tersendiri di masyarakat. Tinggal gimana dia ngasih dampak positifnya atau enggak. Kalau dari aku untuk pengalaman pribadi di masyarakat itu banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan kayak di bulan Ramadan kemarin itu banyak kegiatan amal di masjid aja. Oke.
Oke, Dimas. Menurutku peran sosial aku bagi masyarakat itu nggak seperti teman-teman pada umumnya yang keren-keren, hebat dan lain-lain. Tapi menurutku juga aku bisa memberikan dampak yang positif seperti memberikan bantuan dan lain-lain seperti dukungan sosial dan lain. Oke, kalian dalam masa depan kalian pasti kan ada hambatannya ya kan? Hambatan apa yang harus kalian hadapi dalam masa depan kalian tersebut? Untuk menghadapi hadapan, kita nggak tahu ya ke depannya karena kita nggak bisa meramal nasib kita juga nggak tahu apa yang bakalan kita, tantangan yang bakalan Tuhan kasih ke kita kan. Jadi mungkin menurut saya yang pertama-tama kita tuh harus melambangkan hati biar kita tuh ikhlas apa yang terjadi sama kita tuh kita ikhlas gitu. Nah kemudian mungkin kita juga bisa memprepare kayak kan misalkan kita kan contoh yang paling simpel ya mau masuk universitas karena sekarang kan kita udah jenjang SMA. Tapi kalau itu sih menurut masing-masing ya. Kayak saya kan mau masuk ini universitas. Tapi tujuan utama saya itu mau masuk ke STAN gitu kan, mau ke sekolah kedinasan. Nah, jikalau saya nggak dapet gitu, aku bakalan milih negeri. Nah, jadi kita tuh udah punya pilihan kita yang lain gitu. Fadri? Kalau dari aku untuk hambatan apa aja, kalau untuk selama ini yang aku lihat di teman-teman aku, entah dari yang kelas 12, entah yang telah lulus, yang paling sering dan realistis itu biasanya tuh masalah ekonomi. Terus yang kedua biasanya tuh niat diri sendirinya. Jadi kadang ada anak yang mungkin ekonominya bisa dibilang oke, tapi malah niatnya buat ngelanjutin ke jenjang selanjutnya tuh nggak ada. Justru malah yang bisa dibilang yang perekonomiannya lumayan kurang, itu malahan yang punya niat buat ngelanjutin ke depannya. Hambatan menurutku yang paling oke dan paling sering terjadi saat ini, terutama dalam mencapai masa depan cemerlang adalah rasa malas. Adalah salah satu dari 7 dosa besar di Seven Great Sins. Rasa malas ini berdampak banget gitu. Kita mau ngapa-ngapain aja susah banget. Ya. Misalnya kita ingin belajar nih, hari besok ulangan nih, tapi kita malas gitu. Sering menunda-nunda dan akhirnya ya kita nggak belajar. Maka dari itu, kita harus mengatasi rasa malas ini dengan berani melewati batas diri kita sendiri. Ya, karena ada juga aku dengar dari temanku, rasa malas itu tuh musuh terbesar yang ada pada diri kita. Jadi bukan orang-orang luar gitu musuh kita, bukan kakak kelas yang udah lulus, tapi diri kita sendiri. Gimana cara kita menghadapi kemalasan diri kita? Ya. Oke, apa pesan kalian bagi penonton yang melihat ini untuk mau termotivasi untuk menggapai masa depan yang cemerlang? Menurut aku ya tetap semangat, terus jangan mudah menyerah. Biar kalau misalkan orang-orang itu nggak setuju sama pilihan kita, nggak apa-apa. Mungkin mereka tuh bisa melihat diri kita yang lain gitu. Karena untuk memahami diri kita sendiri juga itu pasti susah banget. Kemudian kita tuh jangan merasa mudah untuk dipengaruhi orang-orang. Mungkin itu aja deh. Untuk pesan saya pribadi untuk teman-teman yang lihat ini, siapapun itu, sekiranya buat teman-teman yang patah semangat atau hilang motivasinya di tengah jalan untuk menggapai impian, di sini saya pribadi cuman ngarepin teman-teman yang lihat bisa menyambung mimpinya hari per hari, bisa bertahan hari per hari, entah itu sekedar buat bertahan untuk hewan peliharaan, entah itu sekedar buat teman-teman di sekolah, entah itu sekedar buat game favorit, film favorit, terserah. Di sini aku cuma bisa harap kalian yang nonton ini bisa nyambungin mimpinya hari per hari. Pesan dariku untuk penonton semua, keluar saja dari zona aman kalian seperti di kasur, di rumah, dan di kamar. Dunia luar menanti kalian semua. Disuruh membuat mading kan? Iya. Kalian. Nah, kalian bisa nggak ceritain sedikit aja isi dari masing-masing mading kalian? Mading kelompok aku sih dia tentang simpel aja, tentang cita-cita. Tapi di situ aku kayak menaruh di bagian atas itu
cita-cita seorang barista. Jadi di sini aku bertujuan walaupun kita tuh hanya memiliki cita-cita yang sepele, tapi kita nggak boleh meremehkan cita-cita orang tersebut. Karena seorang barista itu juga termasuk pekerjaan mulia. Soalnya kan kita melayani para tamu-tamu, melayani para pelanggan, membuat pelanggan kita senang gitu. Itu juga udah termasuk sih pekerjaan yang mulia. Jadi bukan cuman pekerjaan dokter, pekerjaan politikus gitu. Nggak cuma pekerjaan-pekerjaan yang gajinya gede doang gitu yang harus kita banggakan, harus kita hargai gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang kecil kayak gitu juga harus kita hargai. Jangan meremehkan orang. Oke, untuk isi mading dari kelompok aku itu sebenarnya simple banget. Simple banget tuh bukan karena apa. Kemarin juga sedikit cerita nih teman-teman. Kemarin juga di kelas itu, mungkin kelas itu bisa dibilang kelas yang lumayan bandel lah. Kemarin juga cuma satu kelompok yang bikinnya. Jadi untuk tema sama konsepnya itu dibikin sederhana mungkin dan sesingkat mungkin. Dan untuk isi dari mading kemarin itu isinya cuma tips and trick gimana supaya kita nggak berhenti di tengah jalan gitu saat kita hilang semangat misalnya. Gitu aja sih. Oke. Untuk tema mading yang kelompok kami buat adalah tentang ilmu adalah akar dari kesuksesan, yang dimana tanpa ilmu kita tidak akan bisa sukses. Seperti jika kita tidak bisa membaca, maka bagaimana cara kita agar bisa sukses, bekerja dan lain-lain. Selain itu, tanpa skill juga kita tidak akan bisa sukses dan mencapai hal yang ingin kita inginkan. Cukup simpel dan mudah. Gak kerasa kita sudah di ujung perbincangan kita. Tepuk tangan buat bintang tamu yang sudah hadir dan mau meluangkan waktu mereka. Kami dari Perpustakaan Jendela Ilmu mengucapkan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tentunya tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Jendil Jendela Ilmu Podcast. Bye. Lagi. Oh, itu di cut kan? Buktikan. Mana awalnya dari